selamat sore di sini. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Amin. Berkat yang banyak pasti orang terima tuh di sepanjang hari ini, bahkan besok dan seterusnya. Pemirsa, Ibu Gembala sudah siap lagi mau ke acara resepsi ponakan ya. Ibu Gembala ini banyak ponakan, jadi ini kami sudah siap. Agustina lagi pesan Grab, ini Emma lagi sibuk menekan handphone ya. Itu hanya di belakang lagi dandan, Bapak Gembala sudah ada di depan. Dan pemirsa, kita siap-siap pergi. Sebenarnya ini dilema ya untuk kami pergi, karena kami punya kakak ipar itu lagi katanya mau dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Tetapi kami tadi sudah telepon, tadinya kami mau batal pergi, tapi karena sudah telepon katanya tidak apa-apa, sudah sadar, tapi katanya mau dirujuk karena ada alat. Iyo, sudah sadar. Jadi pemirsa, nah ini kakak Kenzo sudah siap juga. Sini kakak. Pokoknya hari ini semua Ibu Gembala bawa, tidak ada yang tinggal. Kevin juga sudah siap. Halo Kevin. Lihat ini Kevin punya style pemirsa. Ini kakak Kayla. Kakak Kayla lagi style dia ini ya. Ini Ibu Evi. Tuh. Jadi pemirsa, ikuti kami ya. Kami mau ke acara pesta. Oke? Let's go. Panggil Hana, ayo panggil Hana. Siapa yang mau duduk di muka? Iya nih, gimana kok bilang selesai. Pada akhirnya pemirsa, Ibu Gembala ganti baju karena dibilang tidak bagus kata dress tadi. Di belakang. Ayo naik Jo, cepat. Apa? Syarat penumpang. Belum disigang. Potong bebek. Syarat ini. Ya. Kevin, 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 Bandung ganteng Kevin, Gamaliel. Gamaliel dia banget. no Gamaliel, Kevin tuh, wah, dia mau ke sini itu, dia mau ke sini. Kok juga itu dia sepatu sejatuh. Dia punya babysitter ini. Kevin punya babysitter. Ini nih bagus kok. Iya. Awas kualitas apa ini? Ini kuat. Ibu Gembala dan rombongan sudah sampai ini. Sudah ada di tenda resepsi. Dan ternyata sampai di sini tuh ibadah pemirsa ya. Sampai sempat saya bertanya-tanya, apakah ini resepsi ataukah ibadah? Ya. Dan seperti biasa pemirsa, karena ini di tenda, nah pengaturannya seperti ini. Biasa kan begitu kalau pernikahan yang tidak diadakan di gedung ya. Jadi seperti ini pemirsa. Acara sementara berlangsung, Ibu Gembala dapat telepon melalui handphonenya Agustina, karena ternyata mereka telepon di nomornya Ibu Gembala tidak angkat karena memang HP lagi ada di tas. Ada duka pemirsa. Jadi kami bergegas pulang setelah makan, dan ini kami sudah ada di keluarga yang berduka cita pemirsa. Yang meninggal adalah kakak dari jemaat yang berjemaat di gerejanya Ibu Gembala pemirsa. Jadi walaupun dia tinggal di Ternate, tetapi ketika dia datang di sini itu dia berjemaat di kami, bergereja di kami. Jadi ya kami yang harus melayani dan kami yang harus ambil bagian di dalam duka ini. Ini pada keesokan harinya pemirsa, yaitu hari Minggu, dan
harus ibadah dulu ya. Kami ibadah di sini di gereja seperti biasa jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Jadi ini sudah sementara puji-pujian pemirsa. Kau jadikan hidupku berarti. Selesai ibadah di hari Minggu, kami jalan ke rumah duka untuk ibadah singkat dan doa singkat di siang hari setelah perjamuan ya pemirsa. Tapi anak-anak sudah tidak ambil video. Jadi ini lanjut di malam hari, ibadah malam penghiburan. Ya biasanya kalau belum dimakamkan itu malam tetap diadakan ibadah. Jadi ini itu nanti ibadah di besok harinya, di hari Senin pemirsa. Saudara, Tuhan tidak pernah rugi. Kita orang yang rugi. Karena kesempatan dan anugerah diberi. Kata di sana dalam Wahyu, dia bilang, aku tahu kamu berada di mana. Aku tahu kamu berada dalam rumah Tuhan. Aku tahu kamu rajin ke gereja. Aku tahu kamu setia beribadah. Tetapi kamu sedang berada di dalam kerajaan iblis. Artinya hidup kita tidak seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ya. Karena kalau mau masuk surga turuti firman Allah. Amin. Saudara tidak amin berarti tidak mau masuk surga. Senyum saja cukup ya Ibu Fani ya. Halo guys, sekarang mau pergi duka guys. Pergi duka. Oh, sudah princess mana? Ini baju dari mama. Baju keren sama mama. Biasanya sebelum ibadah dimulai itu dipersilakan dulu puji-pujian. Jadi puji-pujian dari keluarga, kemudian puji-pujian dari gereja dan lain sebagainya. Dan setelah memberikan puji-pujian baru masuk ke sambutan-sambutan pemirsa. Yang kami hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat 01, yang kami hormati Bapak Ibu, para pelayat duka yang mohon maaf namanya belum sempat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama atas nama pemerintah Kelurahan Sagara Weru II, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Bapak Ramli Luas Sunaung dalam usia 60 tahun. Dalam kehidupan kami, Bapa di sorga, kami ada di tempat ini karena kami sepenanggungan bersama dengan keluarga Kueso Luan Sunaung. Bapa di sorga, di siang hari ini dalam ibadah pemakaman kami minta Tuhan turut campur tangan. Tuhan bekerja atas ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami tabiskan ibadah pemakaman di siang hari ini. Haleluya. Amin. Kami dapat diubahkan, kami dapat berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sebagai utusan yang Engkau pakai pada siang hari ini Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus untuk dapat memberitakan firman-Mu di siang hari ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu murni berasal dari Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami libatkan pekerjaan Roh-Mu bekerja atas pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hati dan dikasihi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga yang dari Muslim
yang bisa hadir bersama-sama di tengah kehidupan keluarga Kueso Luan Sunaung, bahkan keluarga Mahmud Luan Sunaung. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi malam kita sudah bisa hadir bersama-sama di tempat ini, kita sudah bisa memuji, memuliakan Tuhan, bahkan di siang hari ini juga kita bisa diberi kesempatan untuk bisa mengambil bagian dalam bangsal duka cita ini. Saya percaya kita semua orang percaya digiring ke tempat ini. Kenapa? Karena kita memiliki hal yang sama nanti ke depan. Amin. Ya, karena keadaan kita bukan hanya seperti ini saja di hari ini, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh keluarga yang berduka cita di siang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, itu yang dicatat di dalam kebenaran firman Allah. Untuk itu saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di siang hari ini dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama, kedua, dan nanti kita akan lompat di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk masa apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Di ayat yang ke-20, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari satu debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan firman ini Bapak Ibu Saudara membuka pemahaman kita, membuka pemikiran kita, bahwa sesungguhnya keadaan kita akan sama seperti yang dialami oleh keluarga yang ada. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengar daftar riwayat hidup bahwa almarhum datang di tempat ini karena tujuan berobat. Waktu bersama 3 bulan berjalan ada di tempat ini. Bapak Ibu, ketika dia masuk di gereja, saya berpikir bahwa beliau orang dari mana, ya. Makanya dipercayakan kepada kami untuk melayani. Karena dari awal beliau ada di tempat ini, itu bersama dengan kami di Kristus Jawaban. Tuhan pekuburan, Tuhan tuntun, Tuhan berkati kami, dan tibakan kami di sana dalam keadaan selamat. Dan pada akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Waktu engkau pulang, kasih karunia dan damai sejahtera, penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk keluarga yang berduka cita mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua untuk menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya di dalam nama berkat Allah Bapa di sorga kami berdoa. Ibu Gembala menyerahkan persembahan diakonia kepada keluarga yang berduka. Yang diterima adalah adik dari almarhum yang meninggal. Jadi ini hampir selesai, pemirsa. Ini peletakan krans bunga ya. Jadi diberikan kesempatan untuk keluarga untuk memberikan krans bunga di atas peti jenazah. Yang pertama
adik yang kedua, terus yang ketiga mewakili cucu pemerintah dan lain sebagainya ya. Jadi setelah ini baru kita akan bawa ke lahan pekuburan, tapi sebelumnya ada ucapan terima kasih ya pemirsa yang ada di tempat ini untuk menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun dari kejadian ini dari awal sampai pada hari ini, dan yang kedua terima kasih kepada keluarga, saudara, handai tolan, tetangga-tetangga yang ada di tempat ini yang sudah bisa mengambil bagian dari awal pembuatan tenda sampai selesai dan sampai pada hari ini kita bisa ibadah sama-sama. Dan yang ketiga terima kasih kepada pemerintah Sagrat Wiru II yang kami sampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Lurah yang terbaik dikerjakan untuk warga yang ada di Sagrat Wiru II ya. Saya bilang bahwa pasti Bapak Lurah mau tolong ya. Ketika saya dihubungi oleh Pak Yulianus, saya bilang tidak perlu diragukan kalau orang Bapak Lurah ini ya. Hujan deras pemirsa ketika mau menuju ke lahan pekuburan. Jadi lihat itu pemirsa, ada yang sudah basah mereka punya baju. Jadi ini Ibu Gembala mau lanjut ke lahan pekuburan, tetapi di lahan pekuburan tidak ada video pemirsa karena memang di sana hujan keras pemirsa ya. Dan untuk kegiatan duka selesai dan Ibu Gembala akan berpindah ke dua tempat lagi pemirsa. Ikuti ya. Di rumah duka masih ramai pemirsa, jemaat masih ada di sana menghibur keluarga, bernyanyi, dan ya pokoknya keyboard masih hidup untuk menyanyi lagu-lagu penghiburan. Tapi Ibu Gembala sudah izin keluar dari sana karena Ibu Gembala harus mengadakan kunjungan doa, dan ini bersama dengan Bapak Gembala berdoa untuk Bapak yang ulang tahun hari ini tapi juga sedang sakit pemirsa, tidak bisa bangun. Setelah berdoa dari ulang tahun, pemirsa ini Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan Pastor Tian, suaminya Emma, itu sudah berada lagi di tempat ini. Ini tempat persekutuan doa dan Ibu Gembala diminta untuk melayani firman di sini. Ibu Gembala, mau duluan ya? Sama pergi. Ada 7 hari di bawah. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Dalam khotbah, Bapak Gembala tidak ambil video tapi dia ambil foto saja pemirsa. Pemirsa, di belakang halaman rumah ini itu kebun. Jadi Bapak Gembala juga pergi ke kebun. Kabung malam ya. Ini di belakang rumahnya Ibu Ivon banyak pohon-pohon. Jadi pisang sudah masak. Mana apa? Oh, Bibit. iyo mau ambil bibit. Ambil bibit lidah buaya. Apa sayang? Sapi apa? Ih, Ibu Ivon baru tanam toh. Tuhan banyak sekali dong. Nah, ini dia satu saja. Satu Jo. Buat bibit kok. Nah, dapat bibit ini lidah buaya. Kenapa so bawa pisang? Sudah dapat pisang. Jamu-jamu itu. Iyo Kang, banyak jambu. Ini tamannya yang di belakang ini. Keren sekali memang. Ini di sini tempat doa. Ini Bapak Gembala lagi sika-sika pisang ini. Pulang bawa berkat.
Halo. Ini Elizabeth namanya. Cantik dia. Ini masih ada pisang lagi kata Ibu Ivon, jadi mau potong lagi. Ya ampun, haleluya. Dalam lindungan-Mu Tuhan pelihara. Tanam. Belum tuas toh. Oh iya seboleh. Oh iya sudah. Pak, apa itu ya? Pas-pas karena ada laki-laki. Nah, awas Pak. Getah. Nah, sudah. Ayo. Kita di Kobong yang di sana kok Kak. Banyak sekali. Jauh Kang. Oh. Iyo, ada basiaran langsung toh. Iya deh. Selesai sudah pelayanan Ibu Gembala pemirsa. Ibu Gembala mau pulang dan mau istirahat. Ini bawa pulang berkat, pisang dan lain sebagainya. Dan pemirsa jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan, share topang Ibu Gembala. Bye-bye, God bless you. Tunggu video berikutnya ya pemirsa. Bye.